langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan program ya, mulai dari need assessment, analisis kebutuhan sekolah, dan lain-lain, kebijakan peraturan. Berikutnya Bapak Ibu mulai menyusun program tahunan. Bagaimana Bapak Ibu menyusun program tahunan selama ini? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang copy paste dari MGPK? Ya, mohon maaf ya, walaupun tidak semuanya ya. Kadang di MGPK yang ditanyakan, ada nggak sih contoh program PK gitu ya. Padahal kalau Bapak Ibu copy paste dari sekolah lain, kondisi sekolahnya itu kan berbeda-beda ya. Kondisi berbeda-beda karena diawali dari need assessment tadi itu, menyebarkan angket. Setelah angket disebar, dianalisis, mengetahui permasalahan siswa itu di mana. Nah, tentunya setiap sekolah itu hasilnya berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu copy paste bagaimana gitu ya. Kecuali kalau hanya untuk tahu langkah-langkahnya sih nggak masalah ya. Namun jangan di copy paste sama persis ya. Karena sekali lagi kondisi sekolah itu berbeda. Nah, Bapak Ibu pada saat menyusun program PK itu pasti yang pertama kali Bapak Ibu harus menulis rasionalnya dulu ya. Rasional Bapak Ibu menyusun program itu apa saja ya. Yang pertama yang bisa dimasukkan keberadaan layanan BK ya, itu sebagai integral dari implementasi kurikulum ya. Ini bisa dimasukkan nanti di dalam rasionalnya. Lalu BK itu sebagai salah satu program untuk menjawab tantangan dampak perkembangan ilmu dan teknologi dan perkembangan sosial budaya. Ya, lalu meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan ya, dan menjawab kondisi objektif di sekolah ya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa Bapak Ibu tuliskan di dalam rasional penyusunan program BK. Ya, berikutnya di lampiran berikutnya dituliskan visi misi ya. Visi misi ini harus sejalan dengan visi misi sekolah. Visi BK itu terwujudnya kehidupan manusia yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dan pemberian dukungan perkembangan, pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Nah, visi misi ini bisa Bapak Ibu masukkan. Misi BK itu pendidikan, pengembangan, dan pengentasan. Nah, agar visi misi berjalan dengan visi misi sekolah, langkah baiknya Bapak Ibu tulis dahulu visi misi sekolah, kemudian di bawahnya dirumuskan visi misi program pelayanan BK. Setelah itu di program itu Bapak Ibu deskripsikan kebutuhan siswa itu apa ya, kebutuhan konseli itu apa saja. Dari hasil need assessment itu kira-kira nanti akan dilaksanakan secara klasikal, kelompok atau perorangan ya. Terus dibuat tabelnya ya, tabelnya itu ya, berisi tentang tema, jenis permasalahan, lalu strategi layanannya seperti apa, bidang layanan BK-nya yang relevan, ada pribadi, belajar, sosial, dan karir itu kira-kira masuk di mana. Nanti saya di POP kita buka Bapak Ibu tabelnya, contohnya seperti apa, kita bahas semuanya ya. Berikutnya dirumuskan tujuan program ya, tujuan penyusunan program itu apa ya. Jadi tujuan BK ini harapan yang akan dicapai ya. Jadi sebagai acuan penyelenggaraan program BK. Lalu tujuan yang akan dicapai juga dirumuskan dalam bentuk perilaku yang diharapkan ya. Lalu disusun deskripsi kebutuhan konseli. Dan seterusnya nanti kita langsung buka saja contohnya. Nah, ini pada saat Bapak Ibu mengidentifikasi bidang layanannya ya, ada pribadi, sosial, belajar, dan karir, kira-kira nanti masuk di bidang mana ya. Lalu berikutnya menyusun rencana operasional ya. Rencana operasional ini langkah untuk menjamin terlaksananya program secara efektif. Seluruh kegiatan ya, lalu sasaran kegiatannya siapa, waktunya kapan ya, tahun berapa, semester berapa, durasi waktu, tempat, ini dimasukkan di dalam program kerja.
Ya, lalu berikutnya merencanakan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Ya, evaluasi ini dilakukan dengan cara mengukur program perilaku konseli yang kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Ya. Lalu mengidentifikasi program yang terlaksana maupun yang tidak terlaksana. Dengan demikian akan dapat disusun rekomendasi yang relevan sebagai dasar tindak lanjut pengembangan program berikutnya. Nah, berikutnya merencanakan anggaran biaya. Ini juga harus dimasukkan di dalam program kita ya, untuk mengantisipasi nanti kira-kira contohnya misalnya Bapak Ibu ingin melaksanakan home visit, itu kan juga butuh transportasi ke sana itu berapa ya. Atau misalnya Bapak Ibu ingin mengadakan career day, mengundang alumni-alumni yang sudah sukses ya. Itu kan juga butuh anggaran-anggaran biaya. Misalnya Bapak Ibu mengadakan parenting dan lain-lain, itu perlu disusun anggaran biayanya. Ya, jadi program BK, program tahunan itu ada 12 komponen ya yang harus Bapak Ibu susun di dalam program BK. Yang pertama rasionalnya, lalu dasar hukum, visi misi, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, deskripsi kebutuhan peserta didiknya itu apa saja ditulis, tujuannya, komponen program, bidang layanannya, rencana operasionalnya ya, sampai ada anggaran biaya dan sarana prasarannya. Ini nanti dibentuk tabel Bapak Ibu ya, nanti kita buka tabelnya seperti apa nanti di akhir. Dari 12 komponen tadi itu, ini 7 diantaranya sudah teridentifikasi pada saat Bapak Ibu need assessment ya. 7 itu diantaranya deskripsi kebutuhan permasalahan konseli, lalu tujuannya, lalu komponen program, bidang programnya, rencana kegiatan ya, kira-kira klasikal kelompok ya, atau konseling kelompok itu kan sudah direncanakan. Lalu tema dan topiknya seperti apa ya, dan sarana prasarana yang dibutuhkan.